Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk kaum yang beruntung yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan mendasar yang ingin kami sampaikan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Bagaimana wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Tentu saja tidak cukup. Hakikatnya syukur adalah dengan memberikan semua nikmat yang Allah berikan untuk sebaik-baik taat kepada Allah. Semakin banyak capaian yang kita peroleh, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pula syukur yang harus kita wujudkan dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, seandainya Engkau bisa menunda kematian ini dan mengembalikan kami ke dunia untuk kami bersedekah, sehingga kami termasuk kaum soleh. Subhanallah, betapa amalan sedekah ini sangat dirindukan oleh mereka yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia untuk bersedekah. Kenapa? Karena pahala bersedekah sangat besar, sangat dahsyat. Sesungguhnya ketika orang bersedekah, amalan sedekah tersebut dapat menunda amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat diinginkan oleh mereka yang meninggal, mereka sudah iri kepada kita yang masih hidup untuk bisa kembali dan bersedekah. Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita perbaiki amalan-amalan yang biasa kita lakukan, salah satunya dengan bersedekah. Rasulullah mencontohkan sedekah ini di bulan Ramadan seperti halnya angin yang berhembus. Hus, mengalir, ambil, keluarkan, berikan. Ambil, keluarkan, berikan. Mengalir, sedekah begitu terus, sedekah terus. Kenapa? Gak usah banyak-banyak mikir. Kelamaan mikir, keburu habis Ramadannya. Ambil, keluarkan, berikan. Karena pahala bersedekah insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah dari pintu rezeki yang tidak disangka. Apakah bersedekah itu harus dengan harta? Atau boleh dengan hal lainnya? Apakah harus kaya dulu baru boleh bersedekah? Tentu saja tidak. Justru semakin banyak sedekah, semakin banyak yang kita dapatkan. Semakin banyak sedekah, semakin banyak tabungan kita untuk di akhirat kelak. Tidak harus dengan harta.
dengan hal kecil seperti senyuman, itu sudah termasuk sedekah. Dengan memindahkan duri, menyingkirkan kerikil dari tengah jalan, yang kalau orang lewat terluka karena durinya, kita singkirkan, itu sudah bernilai sedekah. Tidak harus dengan harta, dengan berbuat baik pun bernilai sedekah. Apalagi jika sedekah jariyah berupa wakaf, wakaf harta, wakaf benda, atau wakaf manfaat dari profesi yang kita miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ada 3 tindakan terhadap harta. Yang pertama adalah harta yang kita miliki akan meninggalkan kita. Seperti apa contohnya? Makanan. Seenak-enaknya makanan, sebanyak-banyaknya makanan yang kita makan, dia akan meninggalkan kita. Sebagus-bagusnya pakaian, sebanyak-banyaknya pakaian, perhiasan, juga ketika dipakai, rusak, akan meninggalkan kita. Yang kedua, kita yang meninggalkan harta kita. Kita meninggal tidak membawa sepeser pun harta ke liang lahat. Kita tidak akan membawa sedikit pun harta yang kita miliki. Kita yang meninggalkan harta tersebut. Dan yang ketiga, harta yang kekal abadi di akhirat. Yaitu harta meskipun sedikit, tapi kita sedekahkan jariyah. Meskipun sedikit menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Apalagi kalau semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin banyak tabungan kita di akhirat. Insya Allah. Untuk itu, mari kita perbaiki amalan-amalan kita. Salah satunya adalah sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah yang terbaik yang kita miliki, kita berikan untuk bersedekah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.